suara piring. Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Oke, malam. Malam semuanya. Halo Pak Ricardo, halo Joe, halo Luis, halo Pak Heru. Halo, malam semuanya. Malam ini kita akan bahas terkait Bea Materai yang lagi rame. Sebenarnya ini udah dari akhir tahun lalu kayaknya. Cuma isunya baru diangkat lagi atau baru naik lagi itu belakangan ini terkait Bea Materai. Nanti kita bahas sedikit ya. Info bensin malam Pak, malam semuanya malam. Oke, langsung aja tanpa lama-lama. Seperti biasa live IG ini supaya bisa diposting ke feed karena susah upload IGTV. Halo Pak Vince, halo semuanya. Nah, jadi kita bahas Bea Materai. Jadi keluar peraturan baru, sebenarnya bukan peraturan baru, tapi peraturannya udah lama, cuma baru diterapin bulan Maret nanti katanya. Itu belum fix ya, katanya masih bisa mundur. Ketentuannya adalah setiap trading confirmation yang di atas 10 juta itu dikenain bea materai 10.000. Nah, pertanyaannya adalah yang dimaksud trading confirmation itu apa sih Pak? Itu yang banyak belum orang tahu atau banyak salah paham. Jadi trading confirmation itu adalah rekap dari transaksi jual dan beli Bapak Ibu selama 1 hari. Jadi kalau 1 hari Bapak Ibu beli saham Antam 5 juta, saham BCA 5 juta, jual lagi 5 juta, total 20 juta. Berarti Bapak Ibu kena bea materai 10.000 di akhir hari. Pas dimana trading confirmation-nya itu dikirim. Trading confirmation itu isinya apa? Ya biasa, hari ini beli saham apa, jual saham apa, fee transaksinya berapa, pajaknya berapa, levy-nya berapa, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau transaksinya di bawah 10 juta itu tidak dikenakan bea materai, jadi gratis. Seperti itu. Ya tentu saja ini memberatkan buat teman-teman yang suka scalping. Teman-teman yang suka scalping, ya teman-teman nambah cost lah, nambah biaya 10.000 per hari. Ya kalau 20 hari trading berarti nambah 200.000 gitu kan. 200.000. Seperti itu. Nah terus efeknya apa buat market? Ya nggak ada sih. Menurut saya masa cuma gara-gara 10.000 jadi nggak jadi trading? Nggak juga. Pasti orang akan tetap trading. Sama lah kayak rokok. Rokok mau harganya dinaikin segimana pun tetap ada yang konsumsi kan. Seperti itu. Jadi seberapa signifikan? Menurut saya nggak terlalu signifikan. 10.000 fee transaksi aja kita bisa lebih dari 10.000 kok. Kalau kita transaksi kita transaksi 1 miliar, fee transaksi itu 1 juta ya, 1 juta 9 juta. Ya kita transaksi 100 juta aja fee transaksi cuma 10.000, fee transaksi udah 10.000 gitu. Jadi buat saya sih enggak itu sih, enggak memberatkan sih. Tapi nggak tahu buat teman-teman ya. Tapi seharusnya mungkin sekuritas akan berpikir atau memutar balik pikiran mereka atau putar otak untuk apa? Untuk supaya teman-teman nggak bayar TC. Nanti mungkin TC-nya bisa diakalin. Oh, TC-nya dalam bentuk display aplikasi ya, bukan dikirimin harian lagi ke email. Mungkin seperti itu, tapi saya nggak tahu apakah itu diizinkan atau tidak. Kalau itu diizinkan, berarti ya ada possibility untuk mengurangi cost teman-teman scalping mungkin nggak dapet TC harian, tapi transaksi summary-nya bisa dilihat di aplikasi misalkan. Contoh Mirai kan bisa lihat, MG juga bisa lihat gitu. Atau iPod setahu saya nggak bisa lihat history sih. Mirai yang bisa, gitu kan? Seperti itu. Terus gimana Pak? Buka akun trading yang banyak? Ya sok aja, itu repot aja. Masih cuma demi 10.000 repotnya mau sampai manage berapa akun sih? Nggak worth it banget menurut saya. Gitu. Nah silakan kalau ada pertanyaan saya bacain. Ingat ya teman-teman, bea materainya itu dikenain per trade confirmation, bukan per transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi 10 juta 5 kali dalam hari yang sama, itu bayarnya bukan 50.000 tapi tetap 10.000 beanya. Itu dipotong dari mana? RDN atau gimana? Saya nggak paham. Kemungkinan dipotong dari RDN karena
Sampai sekarang belum ada jelasnya seperti apa nih rules-nya gitu ya. Saya baca pertanyaan dulu ya kalau ada pertanyaan. Jomblo-jomblo produktif, waduh. Mengurangi scalper ya? Harusnya enggak sih, nggak akan mengurangi scalper menurut saya. Tenang aja. 10.000 nggak akan lah gara-gara 10.000 scalpernya hilang. Pak, saham di layar itu apa? Ayo silakan di zoom aja apa itu. Lagi akumulasi itu. Scalping makin susah dong? Enggak. Dengan adanya bea materai tidak membuat scalping jadi lebih susah, enggak. Cuma ada cost tambahan saja Rp10.000. Gitu. Perbanyak porsi swing. Ya kalau swingnya sehari 10 juta, sehari transaksi 10 juta 50 juta tetap aja kena sih. Gitu. Kurangi size lot ya udah berarti potensial gainnya juga akan berkurang. Gitu. TC per minggu. Nah, ini bisa jadi opsi TC-nya per minggu atau per bulan, itu tergantung masing-masing sekuritasnya. Saya nggak tahu sih ketentuannya gimana. Apakah TC itu wajib dikirimkan atau tidak? Kalau tidak, ya bisa aja. Tadi kan yang saya bilang dilihat di aplikasinya gitu. Gitu. Apa berlaku buat orang juga? Harusnya berlaku sih, karena ngitungnya itu kan trade confirmation, bukan transaksi atas jual beli saham atau warrant atau apa. Harusnya ya, cuma perlu nanti kita lihat lagi implementasinya seperti apa. Kita harus trial error juga toh. Gitu. Ikut ZSS cuannya bisa buat bayar materai setahun, lebih dong. Efektif mulai kapan? Katanya Maret. Katanya loh ya. Cuma saya baca beritanya di Detik kemarin, kemungkinan akan ditunda lagi karena masih dalam bahasan. Ya semoga aja ditunda lagi biar teman-teman ya merasa tenang lah. Seperti itu. Bu Sri Mulyani the real super scalper. Tapi iya sih, bayangin aja investor kita yang aktif itu banyak banget. Per hari anggaplah 10.000 kali berapa, itu lumayan sih. Pinter cari duit Ibu Sri. Kita protes Broksum ditampilin lagi, kagak ngaruh pak. Mantan user sekuritas yang fee-nya 0,06, be like masih ringan. Iya masih ringan. Buat sekuritas yang fee-nya 0,6 itu masih kecil. Tanggapan tentang kebijakan ini akankah positif? Ya menurut saya sih nggak akan ada efek yang gede-gede gimana sih. Di awal doang. Orang kita itu gitu. Ada kebijakan apa di awal heboh, di awal wah ditolak di segala macam. Tapi kalau udah jalan tetap jalan aja. Data broker, kebijakan apa lagi, bursa segala macam. Cuma di anget-anget di awal doang. Nanti udah jalan seminggu 2 minggu juga lupa sama kebijakannya. Gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh sih menurut saya. Kasihan yang baru belajar saham yang investasi sedikit atau DCA. Ya kalau DCA-nya di bawah 10 juta masih free bea materai pak. Kalau setiap hari DCA, wah itu hebat banget dia nabung saham setiap hari kan. Setahu saya nabung saham sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya sebulan 2 kali nabung sahamnya misalkan 15 juta sebulan, ya bayar 10.000, saya rasa nggak berat-berat banget lah. Beli rokok, beli Starbucks aja itu udah 5 kali dari bea materai gitu. Masa cuma 10.000 ributnya sampai kayak gini. Seperti itu. Kalau beli reksadana kena juga. Saya nggak tahu pak kalau reksadana. Cuma harusnya kena sih. Karena itu kan termasuk konfirmasi transaksi ya. Telat nih lagi bahas materai. ADCP nanti kita bahas. ADCP sudah bahas sih. Intinya ADCP itu lebih enak tunggu listing karena sekarang simpang siur. Ada yang bilang book buildingnya ditolak sama sekuritas, ada yang bilang book buildingnya dapat 65%, ada yang bilang dapat 100%. Begitu ditanya 100% pesan berapa, cuma pesan 5 juta gitu. Nah itu masih belum terlalu valid informasi book buildingnya. Seperti itu. Jadi apakah ADCP masih menarik untuk ikut IPO-nya? Kalau bapak ibu tanya saya pribadi nggak pernah ikut IPO atau IPO apapun saya nggak pernah ikut. Kenapa? Karena bagi saya IPO itu risk rewardnya tidak menarik. Pernah saya jelaskan di video sebelum di YouTube.
nggak menarik risk rewardnya. Saya lebih suka beli saham IPO itu ketika udah listing. Udah listing, ada cukup data yang dianalisa, baru saya bisa beli. Kalau enggak, belum ada, saya nggak berani. Saya nggak akan lihat fundamental, lihat segala macam di IPO. Kenapa? Karena semua saham IPO yang semua fundamental saham yang di IPO-in pasti dipoles dulu. Namanya restructure, dipercantik. Sama kita mau jualan barang kan pasti di dressing dulu. Nggak mungkin di perusahaan busuk langsung dikasih ini barang busuk. Enggak. Pasti dia di dressing dulu. Kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu lihat. Semua laporan keuangan emiten yang IPO, itu setahun sebelum dia IPO, pasti ada lonjakan besar. 1, kalau nggak di total aset, 2 di total equity. Pasti itu. Itu namanya restructure. Seperti itu. Jadi lihat fundamental sebelum pas IPO itu menurut saya kurang make sense karena ya udah ada restructure itu, udah dimainin. Seperti itu sekilas tentang IPO-nya. Seperti itu. Apakah kebijakan ini ada hubungannya dengan pemerintah yang butuh duit banyak? Saya nggak tahu dan gak berani komentar. Nanti ada tukang bakso depan rumah saya. Cuma kan pemerintah lagi mau bangun jor-joran. IKN kan udah ditandatangani tuh, Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Ya memang butuh banyak mungkin. Seperti itu. Dapat nona cantik gimana Pak? Biar para jombloan malam minggu ikut kelas yoga. Cantik-cantik. Kayak gitu. Bercanda. Menurut Pak Frans, porsi blue chip enakan nanti ya. Elmas sudah pernah saya bahas di Instagram, di YouTube. Seperti itu. Oke. Menurut saya udah cukup tentang bea materai ini. Jadi kesimpulan lagi buat teman-teman yang baru datang, materai itu cuma untuk trade confirmation atau transaksi harian di atas 10 juta. Kalau di bawah 10 juta itu Bapak Ibu nggak kena bea materai 10.000. Kalau di atas 10 juta Bapak Ibu kena. Gitu kan. Kapan efektifnya? Rencananya Maret. Tapi ada kemungkinan diundur lagi. Kita tunggu beritanya aja gitu kan. Seperti itu. Jadi semoga jelas. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video singkat ini selanjutnya. Nanti kita bahas apa lagi lah. Nanti saya bahas-bahas yang lain. Seperti itu. Oke? Thank you semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Next.